Gua baru aja nemuin berita yang lucu banget, pengen gue share ke lu pada. Tapi sebelum gue mulai video ngopinya, gue pengen minta maaf dulu kalau misalkan suara gue kurang enak didengar. Soalnya gue lagi sakit. Apalagi tenggorokan gue makin parah ternyata gara-gara kebanyakan makan seblak yang baru aja kebanyakan makan kerupuk seblak yang baru aja gue beli di rest area. Gue nggak tahu apakah gara-gara makan kerupuk seblak ini atau emang sekarang lagi musim penyakit gitu ya. Soalnya banyak tetangga-tetangga gue yang udah pada mulai sakit juga gitu. Jadi buat lu semua yang sekarang sehat, semoga gue doain ya, semoga lu tetap sehat, terlindungi gitu dari segala macam penyakit gitu ya. Dan kalau bisa makan atau minum multivitamin biar seenggaknya nggak terganggu gitu kalau misalnya lu lagi sakit. Kasian kan agenda lu, terus habis itu acara lu itu bisa terganggu kalau misalnya lu emang lagi kurang enak badan. By the way, ini berita awalnya gue temuin di Reddit Indonesia. Jadi ketika gue nge-scroll Reddit ada satu postingan yang lucu banget, pengen gue share ke lu pada gitu. Dan ketika gue cari doxliannya, ternyata ini udah diberitain lama, 6 atau 8 November 2024. Judulnya kayak gini: viral jalan desa di Sampang dibangun pakai dana warga dan koin TikTok. Lu lihat fotonya aja lucu banget. Dana warga koin TikTok. Lu bayangin, lu lewat jalan ya, terus habis itu di jalannya ada watermark. Bukan dari dana desa, anjir lucu banget. Ternyata setelah gue cari tahun doxliannya, ini dilaporkan dari akun TikTok bernama Mas Ihyan Ulumuddin, yang mana ternyata beliau ini selalu ngeposting progres terkini atau perkembangan tentang jalan di desanya yang secara urunan dibangun sama warganya sendiri secara gotong royong. Dan ini gokil banget. Bahkan Mas Iyak sendiri ngebuka donasi gitu ya untuk membantu teman-teman dan juga warga desanya gitu biar jalanan itu bisa cepat kelar. Dan lucunya di sini adalah ini udah masuk berita nasional. Oke, udah masuk berita di beberapa platform media ini ya, masa gitu ya. Ada yang ngeberitain di Detik, terus ada yang ngeberitain di Radar Bogor juga dan segala macem. Tergantung. Ada yang rilis di tanggal 12, oke, beritanya ada yang rilis tanggal 8. Cuman kalau misalnya gue cek videonya, Pak Ihyak ini dia udah lama ngelaporin perkembangan terkini soal pembuatan jalan desanya sejak bulan Oktober. Dan gokil, respect banget gue sama beliau dan kawan-kawan. Yang lucunya adalah mungkin gue nggak tahu ya, saking jengahnya atau kayak gimana gitu. di jalanannya itu dikasih watermark, anjir, bukan dana desa. Biaya urunan warga atau koin TikTok, gokil. Dan ini udah ramai banget diomong sama banyak orang. Kalau misalnya lu ngeliat salah satu postingan dari Instagram yang ngeberitain ulang ini, banyak banget orang-orang yang berkomentar soal fenomena Bapak Iyak beserta teman-temannya gitu ya di suatu desa gitu. Jadi ini kejadiannya terjadi di daerah Sampang. Sampang itu kalau nggak salah di daerah Madura ya. Dan banyak banget orang-orang di media sosial mempertanyakan, waduh, ini gimana ya kepala desanya kalau misalnya lihat jalanan ini, malu nggak sih kesindir? Dan banyak banget orang-orang yang ternyata mempertanyakan gitu ya, kira gimana sih kinerja kepala desa yang ada di sana. Bahkan banyak banget orang-orang juga yang ngasih testimoni, oh iya, kepala desa di gua bukannya bla 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 segala macam, tapi malah ngebangun rumahnya bla bla segala macam. Nah, jadi ngerembet kemana-mana. Dan ini menarik banget. Gue pengen diskusi sama lu pada. Siapa tuh lu juga bisa nge-share pengalaman lu soal jalanan-jalanan di daerah lu gitu, atau mungkin kinerja dari kepala desa lu dan segala macam. Kalau misalnya tanya kepala desa gue kayak gimana, ya alhamdulillah gitu ya. Kepala desa gue sepertinya adalah salah satu kepala desa yang bekerja gitu. Jalan-jalan yang awalnya berlubang, alhamdulillah udah mulai dicorin satu persatu gitu ya. Terus habis itu beberapa jalan-jalan yang memang legend banget ini rusak, ya udah pada mulai diperbagusin. Cuman masih ada aja jalan-jalan yang berlubang dan emang apa ya, mungkin kalau misalnya gue lihat secara drainasenya juga kurang bagus, jadi membutuhkan biaya yang nggak banyak. Tapi gue juga paham nggak sedikit orang-orang yang mengeluhkan kalau misalkan kepala desanya itu kurang bagus secara performa. Gampang banget caranya ngecek ini kepala desa ini ternyata di Indonesia masih banyak yang kurang bener kerja ya. Lu tinggal search aja di Google kasus dana desa, terus habis itu pilih berita. Ini udah banyak banget beritanya. Kasus dugaan korupsi dana desa di Dayah Baro Jeneb Biren, 11 orang diperiksa. Sidang lanjutan kasus korupsi dana desa Harimau Tandang. Wamendes PDT RI soroti pengelolaan dana desa tidak boleh lagi ada kasus korupsi dan segala macam. Dan banyak banget orang-orang yang mempermasalahkan ini. Kenapa? Soalnya dana desa itu termasuk salah satu dana yang sangat amat krusial, yang sangat amat dekat sama masyarakat. Meskipun kalau misalnya kita ngomongin soal perbaikan jalan dan segala macam, lu nggak harus menggunakan dana desa. Bisa pakai dana dari Pemda daerah, oke, dari dana bupati gitu ya, atau wali kota, atau dana gubernur gitu ya, atau dana provinsi.
atau bahkan kalau misalnya emang udah masuk ke dalam PSN atau proyek strategis nasional itu bisa di cover sama pemerintah pusat. Jadi waktu Pilpres tuh gue inget banget, rame banget orang-orang pada mempermasalahkan kenapa daerah Solo banyak banget kan perkembangan infrastrukturnya, soalnya banyak banget menteri-menteri sepertinya emang ngasih proyek ke daerah sana gitu. Gue ngapain memperpanjang, cuma yang jelas kita fokus dulu gitu ya ke permasalahan kenapa banyak banget orang-orang yang mempermasalahkan kalau misalnya jalan rusak itu langsung nyambung ke dana desa. Soalnya secara tidak langsung ya menurut gue emang perkembangan desa yang paling krusial dan juga gampang banget terlihat gitu ya perbedaannya dulu dan sekarang itu ketika pemangku kebijakan memutuskan untuk memperbaiki akses jalan. Ketika gue ride explore bareng Egi dan gue lewatin beberapa daerah-daerah gitu yang terpencil di Bogor gitu, setiap kali ada jalanan yang udah dicor, oke, dan corannya itu bertebal banget, bukan cor-coran yang emang sekali jalan langsung belok atau miring gitu ya. Itu gue sampai Egi pasti langsung ngomong, ini dana desa pasti pasti dikelola dengan benar gitu. Soalnya secara tidak langsung gitu ya, akses jalan tuh bener-bener krusial banget dan sangat amat penting selain kenyamanan gitu ya, tapi juga untuk bisa menunjang beberapa akses-akses dan juga usaha-usaha masyarakat, apalagi di daerah pedalaman. Buat lo semua yang penasaran alokasi dana desa buat pemerintahan di tahun 2024 itu berapa, gue udah ngeliat datanya di website Kementerian Keuangan ya atau Kemenku. Di sini jelasin kalau misalkan sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang APBN TA 2024 dana desa dialokasikan sebesar 71 triliun yang terdiri dari 69 triliun pengalokasiannya dan 2 triliun. Jadi 71 atau 72 triliun ini itu dibagikan per desa di Indonesia. Dan kalau misalnya lu semua bertanya berapa banyak desa di Indonesia, itu ada 15.124. Jadi kalau misalkan 72 triliun dibagi 1.524, ya kira-kira bisa dapat 2, 3, 4 miliar lah ya per desa. Ya nggak sih? Soalnya 72 triliun itu kan 72 ribu. Ya nggak sih, 72 ribu miliar terus dibagi 1.500 desa. Ya ada yang bisa dapat 4, 3, 2, kalau nggak salah tuh beda-beda gitu alokasinya. Gue nggak tahu ya, mungkin emang secara dari Pemda ada yang dikurangin dan ditambahin, I don't know, we don't know. Dan ini mereka dapatnya per tahun, bukan per periodenya presiden gitu ya. Jadi per tahun tuh beda anggarannya. Jadi periode tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tergantung dari kinerja dari masing-masing desa. Nah, di tahun 2024 itu dapat 71 atau 72 triliunan dari 15.124 desa. Buat apa aja bang dana desa? Nah, ada lagi datanya. Anjay. Kita coba buat meretelin dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya asal ngomong jadi asbun doang gitu, anjay. Di sini jelasin dari Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oke, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Jadi seharusnya udah jelas ya kalau misalkan jalan itu rusak akan sangat krusial dan juga akan sangat tepat kalau misalnya menggunakan dana desa itu sendiri. Tanggapan lu gimana bang terkait ada jalan yang di watermarkin? Ya kita lihat nanti apakah pengguna TikToknya gitu ya, Mas Ihyaknya sendiri apakah udah nge-tag akun Gerindra atau belum di TikToknya? Jadi kan orang-orang TikTok itu kalau misalkan emang ngelaporin sesuatu pasti langsung nge-tag ini kan Partai Gerindra kan. Nah kalau misalnya udah ke-tag terus habis itu di-delete sama adminnya, makin panas itu. Kepala desanya bakalan gampang buat di ini audit gitu aja. Cuma yang jelas respect gue sama Mas Ihyan dan juga para penduduknya gitu ya, karena mereka benar-benar berinisiatif dan juga bisa jadi contoh yang baik gitu buat orang-orang di Indonesia lainnya gitu, di desa-desa lainnya gitu untuk melakukan hal yang sama mungkin. Dan ini salah satu contoh kalau misalnya TikTok nggak terlalu toksik juga. Kalau misalnya emang digunakan dengan tepat gitu ya, TikTok itu bukan cuman sesuatu yang toksik yang emang harus lu hindari, tapi juga bisa ngebantu orang-orang di daerah gitu ya, ngebantu orang-orang yang mempertanyakan where is my dana desa. Ya kalau bisa lihat komentar-komentar nih ya di Instagram ini lucu banget gitu men. Mereka kebanyakan nyindir perangkat desa gitu ya. Kalau misalnya lewat jalan itu apa nggak malu dan segala macem, lucu banget pokoknya. Intinya gimana pengalaman cerita lu soal jalanan di daerah lu sendiri? Apakah bagus juga? Apakah emang ada urunan dan segala macam? Silakan terus di kolom komentar. Gue cuma nge-share berita lucu gitu ya, mungkin bisa ngebuat lu nyengir-nyengir dikit gitu. Intinya gue ngedoain semoga Mas Ihya kagak diteror sama kepala desanya ataupun perangkat desanya gitu ya. Mungkin ada orang yang nggak suka sama apa yang dia lakuin gitu gara-gara ya mungkin ada yang
mikir pansos dan segala macam gitu. Padahal beliau dan juga warga-warga sekitar itu bener-bener bagus dan juga baik banget. Ini bisa jadi contoh sekali lagi buat orang-orang di Indonesia kalau misalnya emang ngerasa daerah itu bener-bener kagak apa diurus sama perangkat desa ataupun orang yang punya kebijakannya sendiri gitu. Seenggaknya ya kita mungkin sudah berpikir apakah sudah seharusnya kita autopil. Belum lagi sekarang ramai soal PPN 12% dan segala macam kan. Ya sekali lagi gue tunggu tanggapan lu di kolom komentar. Kalau misalkan sama suka sama ngopinya jangan lupa like. Kalau misalkan sama belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Gue tunggu di next video ngopi. Jadi terima kasih banyak. Gue mau ngedit RT dulu. Sampai jumpa.